Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan daurah pembahasan kita tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Setelah kita membahas tentang syahadatain, dua kalimat syahadat la ilaha illallah, yang mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan tauhidullah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Karena orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan ketiga tauhid tersebut, yang sebagian para ulama membagi menjadi dua bagian, itu tauhidul ilmi wal ma'rifah atau tauhidul ma'rifah, tauhid yang berkaitan dengan apa yang mesti kita kenal, kita ketahui, dan kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembagian yang pertama ini tauhidul ma'rifah mencakup tauhidur rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Yang keduanya mengantarkan kita mengenal Allah, siapa itu Allah, sang pemilik rububiyah dan sang pemilik nama dan kesempurnaan sifat. Yang kedua adalah tauhidut talab, tauhid yang menjadi tuntutan, tauhidul qasdi yang menjadi tujuan. Tauhid jenis ini bicara tentang af'alul ibad, tentang perbuatan para hamba, yang para hamba punya kewajiban secara totalitas memberikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dia mengetahui bahwa sang pemilik rububiyah dan sang pemilik kesempurnaan sifat hanyalah Allah Ta'ala. Maka dia tertuntut untuk juga mewujudkan penghambaan yang totalitas kepada Allah Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali memberikan atau berdoa atau beribadah bersama Allah kepada siapapun, ibadah jenis apapun tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Ta'ala, dan apapun dan siapapun tidak boleh kita tujukan kepadanya ibadah, sehingga tidak dibedakan antara mempersembahkan ibadah kepada malaikat atau nabi atau wali, atau hanya kepada batu, pohon, nggak ada bedanya. Semuanya termasuk diantara bentuk yaitu kesyirikan. Syahadat Muhammad Rasulullah itu mengajarkan tauhidul ittiba, menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya panutan dalam kita mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Allah telah mensifatkan agama yang diajarkan Nabi adalah kamil, sempurna, maka seorang muslim tidak membutuhkan aturan kehidupan selain Islam yang akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah dasar yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Dan ini yang mengikat keseluruhan kehidupan kita 24 jam sampai kita menghadap Allah dari kematian kita. Tidak bisa dia lepas dari keterikatan pada dua kalimat syahadat tersebut. Sebagaimana dia tidak mungkin menjadi seorang muslim dalam beberapa jam, lalu kafir dalam beberapa jam yang lainnya, kita tertuntut menjadi seorang muslim 24 jam sampai mati kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai yaitu datangnya al-yaqin, ay al-maut. Kemudian kita masuk pada pembahasan nawaqidul Islam. Sebagian telah kita terangkan, dan pembahasan ini pembahasan yang perlu untuk kita fahami. Sebagaimana setiap kita membahas tentang permasalahan amaliyah, kita berkepentingan membahas pembatalnya. Saat seorang dia membahas salat, maka dia sangat berkepentingan membahas pembatal-pembatal salat. Ketika dia membahas permasalahan wudu, maka dia berkepentingan membahas tentang pembatal wudu. Ketika dia membahas tentang puasa, demikian pula haji, maka tidak lepas dari pembahasan pembatal ini, masalah puasa, masalah haji, dan yang seterusnya. Karena dia khawatir jangan sampai amaliyah dia hancur, gugur karena dia melakukan pembatalnya. Tentu sebagaimana kita tahu bahwasanya dua kalimat syahadat menempati bagian kepala dari tubuh seseorang, dari agama seseorang, menempati bagian akar dari pohon keimanan, menempati bagian pondasi dari sebuah bangunan, maka perhatian kita kepada syahadatain dan pembatalnya ini tentu harus di atas semua yang lainnya, termasuk perhatian terhadap pembatal daripada dua kalimat syahadat tersebut. Dan telah kita sampaikan bahwa nawaqidul Islam, nawaqid jamak dari naqid, yang maknanya adalah pembatal atau perusak atau penggugur. Sebagaimana dalam ayat Allah katakan, wala tanqudu aimanakum, jangan kalian batalkan ini sumpah-sumpah kalian. Sehingga naqid atau nawaqid adalah pembatal, sesuatu yang akan membatalkan keislaman seorang. Atau dalam ayat juga ada, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkatha, jangan kamu seperti keadaannya wanita yang menguraikan apa itu namanya, rajutannya. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha, setelah dia pintal baik-baik, dia rajut, dia pintal baik-baik, lalu diudar. Naqadat, yaitu mengurai, membuat buyar. Sehingga nawaqidul Islam, hal-hal yang membuyarkan Islam, yang mengurai Islam, yang bisa membubarkan keislaman dia. Ini secara bahasa. Adapun Islam memiliki dua makna. Islam dengan makna yang am dan Islam dengan makna yang khas. Islam dengan makna yang am adalah dinur rusul, agama semua para nabi dan para rasul. Agama semua para nabi dan para rasul, yang semua nabi dan rasul adalah muslim. Berkata Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Berkata Nabiullah Ibrahim, aslamtu birabbil alamin. Berkata Nabiullah Musa, ali tawakalu in kuntum muslimin, hendaklah kalian hanya kepada Allah bertawakal kalau kalian adalah orang-orang Islam. Berkata Nabiullah
Musa Nabiullah Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan kumpulkan aku dengan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Berkata Bilqis ketika masih Islam, aslamtu ma'a Sulaiman, aku Islam bersama dengan Sulaiman. Pengikut Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengatakan washhad bi anna muslimun, saksikan kami adalah kaum muslimin. Sehingga Islam dengan makna umum adalah dinur rasul, agamanya semua para nabi dan para rasul. Yang para ulama memberikan definisi hakikat agama ini, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam dengan makna yang umum ini adalah berserah diri kepada Allah di atas tauhid, sehingga tidak ada Islam tanpa tauhid. Kepasrahan kepada Allah dengan dasar tauhid, sehingga tidak ada keislaman tanpa tauhid. Tidak terpakai kepasrahan dan ketundukan kepada Allah kalau tidak tegak di atas tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, dia tunduk dan patuh dengan ketaatan. Dia mewujudkan ketaatan, di mana agama ini menuntut ini adanya ketaatan, bahkan ketaatan yang mutlak. Atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tidak ada bantahan, tidak ada penolakan, tidak ada protes. Kenapa? Ketaatan kita ketaatan yang mutlak. Bagaimana kita telah mengimani Allah yang maha sempurna, yang menginginkan kebaikan bagi kita, yang semua tindakan Allah ditegakkan di atas kesempurnaan sifat-sifatnya, lalu kita memprotes apa yang Allah ajarkan kepada kita. Ini menunjukkan dia seakan-akan belum beriman kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kepada muntir saja, kalau kita sudah yakin dengan muntir, sudah yakin penuh, ibaratnya beriman penuh, yakin penuh pada muntir tersebut, kita serahkan, taunya beres, dan kita yakin akan diperbaiki, dan taunya adalah pasti baik, maka kita pasrah total. Gak ada campur tangan kita. Kita tinggal itu manut-manut aja. Apalagi keimanan yang kita bangun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kesempurnaannya mutlak, tidak ada kekurangan sama sekali. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan, dan bukan hanya perbuatan syiriknya tapi pelakunya juga, wa ahli, sehingga sempurna dalam sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik dan perbuatannya. Dan mereka membuat dia aman, tauhidnya tidak dirusak oleh orang-orang musyrik atau tidak terpengaruh dengan mereka. Inilah Islam. Tauhid, ajaran intinya menuntut adanya bara'ah terhadap kafir dan terhadap kesyirikan dan para pelakunya. Karena itulah tuntutan kalimat la ilaha illallah, terwujudnya bara'ah dan loyalitas, la ilaha illallah. Itu nawaqidul Islam, pembatal dari Islam. Ada Islam dengan makna yang khas adalah dinur rasuli, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang al-kamil, yang sempurna, agama yang merupakan penutup risalah yang dulu, yang lalu, agama sampai akhir zaman yang tidak akan lagi menerima yaitu pemansuhan terhadap agama ini. Ini adalah Islam dengan makna yang khas. Atau dengan makna lain pula, Islam adalah ditunjuk dari sisi amalan atau tingkatan agama. Islam maknanya adalah amalan zahir,
a'malul zahir, al-a'malul zahirah, amal-amal yang zahir ma'al iman, disertai dengan keimanan. Sehingga bicara tentang tingkatan agama, ada Islam, ada iman, ada ini ihsan. Dan iman dan Islam lebih pada pembicaraan tentang al-a'malul zahirah, amal-amal yang zahir. Salat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, semuanya zahirah. Nawaqidul Islam asrah. I'lam rahimakallah anna nawaqidul Islam asrah. Ketahuilah yang semoga Anda senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala, bahwa pembatal Islam itu 10. Telah kita sampaikan bahwa pembatal Islam tidak hanya 10. Bahkan para ulama bisa mengumpulkan sampai ratusan, 400, 200, ratusan pembatal Islam. Yang kalau kemudian dikelompok-kelompokkan secara umum, ada pembatal Islam yang sifatnya qauliyah, i'tiqadiyah, amaliyah. Pembatal Islam yang sifatnya adalah perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Ini adalah yang akan bisa membatalkan keislaman seorang. Perkataan jumlahnya ratusan, perbuatan demikian, keyakinan juga demikian, sangat banyak apabila kemudian dibuat cabang-cabang rincian dari setiap masing-masingnya. Akan tapi beliau hanya memilih 10. 10 ini bukan batasan pembatal Islam hanya 10, tapi seperti yang disebutkan oleh beliau di akhir kalimat, yaitu ini adalah min a'dhami ma yakunu, ini min a'dhami ma yakunu khataran, perkara yang paling besar bahayanya. Dalam pandangan beliau memilih ini perkara-perkara yang paling besar bahayanya. Dan aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan yang dipandang beliau yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. A'dhamu ma yakunu khataran dan aktsaru ma yakunu wuqu'an. Yang beliau pandang perkara-perkara tersebut perkara yang sangat besar dan banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin atau kehidupan manusia. 10 pembatal ini, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan pembahasan ini, sekedar sekilas mengingatkan poin-poin penting dalam poin ini adalah, pertama harus tahu tentang apa itu takrif syirik. Apa itu takrif syirik? Definisi syirik. Yang para ulama mengatakan definisi syirik adalah diantaranya tasfiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Tasfiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apa yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala? Apa itu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menjadi kekhususan Allah adalah rububiyahnya, uluhiyahnya, dan kesempurnaan ini sifatnya. Ini adalah kekhususan Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluk. Rububiyah, kesempurnaan sifat, dan uluhiyah hanyalah kekhususan Allah Ta'ala. Barang siapa menyamakan selain Allah dalam perkara-perkara tersebut dengan Allah dalam hal rububiyah, kesempurnaan sifat, uluhiyah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar, syirik yang besar. Kemudian yang kedua, harus kita paham apa itu makna ibadah. Dan insyaallah telah kita sampaikan makna ibadah secara lughah, secara istilah, kemudian cakupan-cakupan daripada ibadah. Ini mesti perkara yang harus difahami dengan baik.
Dan belum mencontohkan ini kadzabhi, sebagaimana yaitu menyembelih yang dia persembahkan sembilan itu lil jinni awil qabri, untuk jin atau untuk kubur. Ini contoh aja, tapi mencakup semua. Ini yang dimaksudkan mencakup semua bentuk ibadah. Jenis ibadah apapun tidak boleh dia persembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Di sini Syekh dalam masalah kesyirikan hanya membawakan satu jenis syirik, itu syirik uluhiyah, karena inti tauhid adalah tauhid uluhiyah. Sebagaimana ketika beliau menjelaskan tentang masalah tauhid, juga beliau hanya menyebutkan tentang tauhid uluhiyah, ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Demikian pula ketika membahas, menyampaikan tentang definisi syirik. Syirik adalah yaitu dakwatu ghairi ma'ah, dia berdoa kepada selain Allah bersama dia dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa cukup dengan demikian? Karena ketika seorang telah terjatuh dalam syirik uluhiyah, maka tidak ada gunanya lagi keyakinan dia yang benar tentang tauhid uluhiyah, atau keyakinan dia tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kalau dia terjatuh dalam tauhid uluhiyah, syirik uluhiyah, maka walaupun dia meyakini Allah dengan keyakinan yang benar, maka tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua, man ja'ala baina wa bainallahi wasa'id yas'aluhum wa yad'uhum wa yas'aluhum as-syafa'ah wa yatawakkalu alaih. Pembatal yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallah, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasaid, perantara, yang kepada para perantara ini yad'uhum, dia berdoa, wa yas'aluhum syafa'ah, meminta syafaat kepada mereka, wa yatawakkalu alaih, dan dia bertawakal kepada para perantara tersebut. Maka ini kufur yang mengeluarkan dari Islam. Sesungguhnya pembahasan poin yang kedua secara umum masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu kesyirikan. Dan ini adalah hakikat kesyirikannya orang-orang Quraisy yang menjadikan para makhluk sebagai perantara. Bagaimana telah kita terangkan insyaallah bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, kondisi yang ada pada mereka itu, pertama, mereka adalah orang-orang yang meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala secara umum. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala, sehingga ketika ditanyakan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan besar, maka mereka jawabannya Allah Ta'ala. Wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka jawaban mereka adalah Allah Ta'ala. Demikian pula seandainya Anda tanyakan kepada mereka ini tentang siapa yang mengatur alam semesta, menurunkan air hujan, mengeluarkan hidup dari yang mati, menguasai pendengaran dan penglihatan, memberikan rezeki dari langit dan bumi, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapa yang menurunkan rezeki, memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit
wa yukhrijul mayyit minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus segala urusan. Fasayaquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ini adalah keyakinan orang Quraisy. Pertanyaannya, ketika orang Quraisy mereka ini telah meyakini bahwa berkaitan dengan perbuatan-perbuatan menurunkan hujan, menciptakan langit bumi dan seterusnya dia adalah Allah, sedangkan mereka menyembah selain Allah, Lata, Uzza, Manat, apa bentuk kesyirikan yang mereka lakukan? Apa bentuknya kesyirikan yang mereka lakukan? Kesyirikan yang mereka lakukan bukanlah keyakinan tentang sesembahan mereka itu mencipta, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, tetapi letak kesyirikan mereka adalah dengan menjadikan makhluk sebagai perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu akan memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Itulah yang diungkapkan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang telah kita bahas. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah para sesembahan itu kecuali, artinya tidak ada lain niat dan tujuan kami melakukan penyembahan kepada para sembahan itu kecuali hanya semata-mata liyuqarribuna ilallahi zulfa, dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, alias menjadikan mereka sebagai perantara. Bukan karena keyakinan yang mereka miliki berkaitan dengan sesembahan mereka menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki dan seterusnya itu. Itu mereka yakini adalah Allah Ta'ala. Tapi statusnya sesembahan mereka adalah ini perantara, wasilah atau wasail, perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan mereka, sebagaimana juga keyakinan mereka tentang para sembahan mereka, wa ya'buduna ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah sesuatu yang mereka yakini tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan itu dalam keyakinan mereka. Mereka punya keyakinan seperti itu. Lalu apa yang mereka yakini tentang sembahan mereka itu? Kalau nggak bisa menolak madarat, tidak bisa itu mendatangkan manfaat, keyakinannya haula syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Sehingga ini keyakinan orang Quraisy terhadap sembahan mereka, nggak ada lain kecuali begitu. Dan kalau kita paham ini, maka kita akan sangat paham persis sesungguhnya apa yang dilakukan muslimin kepada kuburan-kuburan para wali, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap para berhala mereka. Orang datang ke kuburan para wali mengutarakan keyakinan mereka bahwa para wali yang dikubur ini tidak menciptakan, tidak menghidupkan, tidak memberikan rezeki, tidak mengatur alam semesta. Tetapi para wali ini adalah orang-orang saleh yang punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kami adalah para pendosa, lalu kami ingin menjadikan mereka sebagai perantara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sebagai bentuk kias bahwa kalau kita ingin menghadap penguasa, maka kita membutuhkan perantara untuk mengantarkan pada penguasa tersebut. Tentu kias kepada makhluk seperti ini, yang pertama, dia telah terjatuh menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini sebuah perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perbuatan kekafiran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kesyirikan orang-orang Quraisy.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan prinsip-prinsip beribadah kepada Allah taala. Beribadah kepada Allah itu langsung. Tidak boleh, Allah tidak mengadakan syariat perantara dalam beribadah kepada Allah taala. Ud'u rabbakum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Doa kepada Allah itu langsung. Syekhul Islam menjelaskan, di sana ada perantara yang kalau ingkari kita menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau kita tetapkan kita menjadi kafir. Apa itu perantara yang kalau kita ingkari menjadi kafir? Perantara dalam perkara risalah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyampaikan risalah ini kepada manusia membutuhkan perantara yang namanya Rasul. Rasul ini adalah perantara sampainya risalah dari Allah kepada kita. Sehingga barang siapa mengingkari Rasul sebagai perantara dalam penyampaian risalah seperti ini, maka dia kafir. Tetapi dalam masalah ibadah, Allah tidak pernah mengadakan perantara, tidak pernah membuat syariat adanya perantara. Maka barang siapa mengadakan perantara dalam perkara ibadah, maka dia kafir. Sebagaimana Allah katakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perselisihan di antara mereka. Sekarang perselisihan antara muwahhid dan musyrik, antara mukmin dan kafir. Segala perselisihan ini akan diputuskan Allah di hari kiamat kelak. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang, yaitu innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, orang yang pendusta lagi kafir. Maksudnya di sini ayat ini berkaitan dengan perbuatan mereka. Mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah adalah sebuah kedustaan yang Allah tidak pernah mensyariatkan adanya perantara dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah adalah sebuah perbuatan kekafiran. Ikhwan billah, Allah Subhanahu wa taala ketika itu membantah atau mencabut akar-akar kesyirikan, di antaranya Allah jelaskan di satu ayat dalam surat Saba ayat 22 insyaallah. Allah, ayat itu ayat yang ibaratnya mencabut syirik seakar-akarnya. Mencabut syirik seakar-akarnya. Qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa ma fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahirin wa la tanfa'u syafa'atu illa liman adinalah. Coba antum buka surat Saba ayat 22. Surah Saba ayat 22. Udah ketemu? Yang udah ketemu? Gak ada absennya? Ada gak absennya? Gak ada. Udah, coba bacakan. Hah? Ya, Arabnya dulu, Qur'annya, biar dapat pahala. Min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirki wa ma lahu minhum min dhahirin. Katakan artinya, katakanlah
Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu hal pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu-nya. Antum melihat di situ, perhatikan baik-baik. Qul ida'ul ladzina zamtum min dunillah. Coba terangkan tentang sesembahan Allah selain Allah Ta'ala. Terangkanlah yang kalian sangka sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Qul ida'ul ladzina zamtum min dunillah. 1. La yamlikuna mithqalu dzarratin fis samawati wa ma fil ardi. Mereka yang disembah selain Allah itu tidak punya apa-apa yang ada di langit maupun yang di bumi. Tidak punya apapun, walaupun hanya mithqalu dzarrah, sekalipun hanya sebesar biji dzarrah, sebesar semut hitam atau sebesar biji sawi, maka tidak ada mereka tidak memiliki apapun dari langit dan bumi, walaupun hanya kepemilikan yang paling kecil sebesar biji sawi atau semut hitam. Bagaimana yang tidak memiliki apa-apa disembah? 1. Boleh jadi mereka tidak memiliki secara mandiri apa yang di langit maupun apa yang di bumi, tetapi boleh jadi mereka punya saham kepemilikan. Kata Allah, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka juga tidak punya saham dalam kepemilikan langit dan bumi, tidak bersekutu dalam kepemilikan langit dan bumi sama sekali. Boleh jadi mereka memang tidak punya dan tidak bersaham, tapi mereka punya bantuan kepada yakni Allah, sehingga memiliki jasa terhadap Allah Ta'ala. Allah katakan, wa ma lahu minhum min dhahirin. Mereka pun juga tidak punya jasa apapun terhadap Allah sehingga bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Wala tanfa'u syafa'atu illa man adinalah. Dan bahkan mereka pun tidak manfaat syafaat mereka kecuali setelah diizinkan Allah Ta'ala. Boleh jadi mereka nggak punya langit dan bumi, nggak punya saham, nggak punya jasa, tapi masih ada syafaat yang diharapkan yang bisa bermanfaat di sisi Allah Ta'ala. Ternyata mereka pun nggak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan Allah Ta'ala. Artinya kekuasaan syafaat mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah tidak ada lagi yang diandalkan dan diharapkan dari yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Maka ayat ini seperti mencabut kesyirikan seakar-akarnya. Apa yang akan diharapkan dari yang mereka sembah selain Allah Ta'ala, kalau mereka tidak memiliki apapun, tidak punya saham apapun, tidak punya jasa apapun, dan bahkan memberikan syafaat pun tidak bisa, apa yang diharapkan di sembahan yang mereka sembah selain Allah Ta'ala? Dan itulah keyakinan musyrikin Quraisy, keyakinan yang keliru tentang apa yang mereka sembah adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan haula syufa'auna indallah. Ini yang kedua. Mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah. Yang mereka ini berdoa kepada para perantara tersebut. Doa itu ada dua. Apa ya kawan? Ya, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah apa itu kemarin? Apa doa masalah? Hah? Kemauan gimana? Maksudnya gimana? Doa masalah apa itu? Doa dalam bentuk
semua bentuk permintaan lisan kita kepada Allah Ta'ala, ungkapan lisan kita, permintaan kita kepada Allah Ta'ala, doaul masalah. Doaul masalah ini dalam perkara yang tidak dimampui kecuali Allah, maka wajib hanya boleh diminta kepada Allah Ta'ala. Boleh minta kepada makhluk dalam doaul masalah ini apabila memenuhi 3 persyaratan. Apa itu kemarin? Boleh kita minta kepada makhluk dengan 3 syarat. Yang pertama, hayyun, hidup. Yang kedua, hadirun. Yang ketiga, qadirun, mampu. Hidup, hadir, orangnya ada, dan mampu. Kemudian wa yas'alu musyafa'ah, dan mereka meminta syafaat. Adapun doa ibadah maka sama sekali enggak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan mereka meminta syafaat. Prinsip-prinsip tentang syafaat yang harus kita pahami apa kemarin? Satu, tentang syafaat. Apa kemarin? Pertama, prinsip tentang masalah syafaat yang pertama, bagaimana? Ada yang ingat? Yang pertama, bahwa syafaat itu totalitas hanya milik Allah semata. Lillahi syafa'atu jami'an. Sehingga tidak ada yang memiliki syafaat siapapun. Malaikat gak punya, nabi gak punya, apalagi wali, apalagi yang lainnya. Satu, pemilik syafaat mutlak hanya milik Allah Ta'ala. Yang kedua, tentang asy-syafi', orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat, mereka ini adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan hak memberikan syafaat. Akan tapi mereka tidak akan pernah bisa memberikan syafaat kecuali bagaimana, ikhwan? Kecuali syafaat mereka tidak akan bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, tentang al-masfu'ulah, orang yang diberikan syafaat. Bagaimana? Orang yang akan mendapatkan syafaat, mereka harus orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka Allah katakan dalam ayat, wa kam mim malakin fis samawati la tanfa'u syafa'atuhum illa min ba'di ayatan Allah, illa min ba'di ayatan Allah wa radhiyalahu gimana? Wa kam min malakin fis samawati wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayatan Allah wa yarda. Gimana? Illa min ba'di ayatan Allah lima yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaat mereka tidak bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ini prinsip yang mesti kita pahami tentang masalah ini syafaat. Sehingga meminta syafaat kepada selain Allah adalah kesyirikan, karena mereka tidak memiliki syafaat. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaatnya Nabi, malaikat, wali dan semisalnya? Bagaimana caranya, kawan? Para nabi memberikan syafaat, kemudian para wali memberikan syafaat, orang-orang mukmin memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat. Bagaimana supaya kita mendapatkan syafaatnya malaikat, syafaatnya nabi, syafaatnya orang-orang saleh? Bagaimana caranya? Gimana caranya? Kalau kita meminta kepada mereka, maka kita musyrik karena mereka tidak punya syafaat. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat mereka? Karena mereka diberikan hak oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Allah berikan hak pada mereka memberikan syafaat sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka-mereka tersebut.
Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat mereka? Bagaimana? Amal soleh. Hah? Berada di jalan yang Allah ridhoi. Bagaimana? Berdoa pada Allah. Gimana? Ya Allah, jangan haramkan aku. Iya, meminta kepada Allah agar Allah tidak mengharamkan syafaat mereka untuk kita. Bukan meminta langsung kepada orang-orang Allah berikan hak memberikan syafaat. Wa yatawakkalu alaih, dan mereka bertawakal kepada para perantara tersebut. Apa rukun tawakal, ikhwan? Rukun tawakal ada berapa? Rukun tawakal ada berapa? Ada berapa rukun tawakal? Muhammad Mikdad mana? Enggak hadir. Asma, sing laki-laki aja lah. Abdurrahman? Enggak hadir juga. Oh, yang Al-Musta'id billah, Al-Musta'id bi amnillah, Al-Musta'id. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya apa tadi? Iya, rukun tawakal itu apa? Kita diperintahkan bertawakal kepada Allah SWT. Rukun tawakal itu apa? Abdullah Muhammad Taufik. Andi. Ya. Fatwa. Gimana? Rukun tawakal apa? Suryanto? Nggak ada? Oh. Afif? Menempuh sebab, melakukan sesuatu, menempuh sebab. Terus? Sudah itu aja? Sama berdoa. Berdoa gimana? Berdoa jauh. Rukun tawakal 2 apa ikhwan? Tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan total hanya kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan urusannya dia total kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, akhdul asbab, mengambil sebab. Mengambil sebab, melakukan sebab. Bertawakal kepada selain Allah adalah syirik. Mencela atau meninggalkan sebab-sebab adalah mencela syariat. Syariat mengajarkan dia untuk mengambil ini sebab-sebab. Ini adalah rukun tawakal. Sehingga yang kedua ini, bab yang kedua ini, atau poin yang kedua ini, yang harus antum pahami adalah tentang, pertama, tentang wasaid, tentang wasilah. Harus paham apa itu. Ini pembahasan masalah wasilah. Yang kedua tentang doa. Yang ketiga tentang syafaat. Sehingga ini paham tentang hakikat poin yang kedua tersebut. Sekarang kita masuk yang ketiga. Silakan baca. Tera? Nggak ada? Ya. Silakan baca. Yang ketiga, pembatalan ketiga. Pembatalan yang ketiga itu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Ada Arabnya nggak itu? Ada Arabnya nggak? Nggak ada ya? Nah, yang nyimak Arabnya mana? Antum baca.
من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. Iya. Yang ketiga, malam yukafril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan madhab kekafiran mereka. Ikhwanibillah, yang ketiga ini berkaitan dengan masalah takfir. Dan takfir itu adalah haknya Allah dan haknya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tahu masalah takfir adalah hak Allah dan haknya Rasulullah. Tidak boleh kita mengkafirkan kecuali yang dikafirkan Allah Ta'ala. Mengkafirkan, perbuatan mengkafirkan sangat berbahaya karena berdampak sangat luas dan berdampak ini sangat fatal. Karena orang mereka memvonis kafir ketika berarti dia telah memvonis dia ahlun nar, khalidan finnar. Kalau dia asalnya muslim maka dia harus cerai dengan, kalau dia wanita cerai dengan suaminya. Kemudian dia tidak lagi memiliki hak waris mewaris. Dia tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini adalah ketika seorang dia telah divonis ini kafir, yaitu murtad dari agama. Dan pengkafiran ini adalah haknya Allah Ta'ala, tidak boleh kita lancang untuk memvonis seorang itu dia kafir. Hadits yang berkaitan dengan orang yang mereka lancang memvonis tentang kafirnya seorang dengan ungkapan yang semisal pengkafiran. Ada dua orang yang mereka ini berteman. Yang satu orang yang semangat beribadah, ahli ibadah, yang satu bahkan ahli maksiat. Setiap temannya yang saleh ini dia melihat temannya berbuat maksiat, katanya aksir, hentikan maksiat kamu. Sampai terus berulang-ulang seperti itu, sampai yang diingatkan bosan juga, dan dia katakan, apakah Allah aba'asta raqibun alayya? Apakah Allah mengutus anda sebagai orang yang menjadi mata-mata terhadap diriku? Biarkan aku dengan Rabbku, da'ni wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku, urusan maksiatku dengan Rabbku. Maka kata si ahli ibadah ini, la yaghfirallahu lak, Allah tidak akan mengampunkan anda, atau la yudkhilakallahul jannah, Allah tidak akan masukkan ke surga. Ungkapan ini adalah ungkapan pengkafiran. Orang tidak masuk surga sama sekali itu artinya dikafirkan. Orang tidak mendapatkan ampunan Allah sama sekali berarti dia dikafirkan. Hak untuk mengkafirkan seperti ini adalah haknya Allah Ta'ala. Maka ketika dua orang yang telah dicabut nyawanya Allah Ta'ala, justru Allah kemudian mengampunkan pelaku dosa, dan Allah memerintahkan orang tadi untuk diseret ke neraka, yaitu orang yang mereka lancang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang lancang kepadaku, kata Allah Ta'ala. Karena hak yang berkaitan dengan memasukkan ke surga atau mengampunkan seorang hamba adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau tegaskan di antara amalan yang membatalkan keislaman adalah barang siapa yang mereka tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Pengkafiran yang dikafirkan Allah Ta'ala itu satu,
yang disebut Allah Subhanahu wa taala secara person, takyin orangnya. Fir'aun kafir, iblis kafir. Demikian pula yang takyin oleh Allah, Abu Lahab kafir. Orang yang tidak mengkafirkan yang jelas-jelas telah dikafirkan oleh Allah secara seperti ini, maka dia kafir. Boleh jadi ada sebagian orang mereka berkeyakinan bahwa iblis adalah mukmin sejati. Iblis adalah mukmin sejati karena dia tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemikiran seperti itu ada di sebagian kaum muslimin, di antaranya Ibnu Arabi, seorang sufi atau ahlul kalam, Wahdatul Wujud, yang menegaskan tentang keimanan atau kemukminannya iblis, yang jelas-jelas telah dikafirkan Allah secara nas ta'yin, maka tidak mengkafirkan mereka itu adalah kekafiran, perbuatan yang membuat ini pelakunya dia kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, yang dikafirkan Allah secara jenis, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, sesungguhnya orang-orang yang mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab Allah kafirkan sebagaimana perbuatan mereka. Laqad kafara alladziina qalu inallaha tsalits tsalatsah. Laqad kafara alladziina qalu inallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Telah kafirlah orang mengatakan Allah Isa bin Maryam. Maka tidak mengkafirkan yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah seperti ini, maka menjadi perbuatan yang menyebabkan seorang dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian pengkafiran terhadap sifat perbuatan, sujud kepada patung, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbuatan menyebabkan seorang yaitu dia terjatuh dalam kekafiran. Maka tidak mengkafirkan orang yang telah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan pelakunya dia menjadi kafir. Aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu tentang kekafiran mereka. Ini lebih buruk dari yang pertama. Dan ini ada termasuk kufur syak, kufur yang disebabkan karena syak, keraguan, ragu terhadap perkara-perkara yang telah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah juga merupakan ini perbuatan menyebabkan seorang keluar dari Islam. Atau yang lebih jelek lagi adalah wa takfira ini aw sahaha madhabahu, atau membenarkan madhab kekafiran mereka. Ini lebih parah, membenarkan ajaran Yahudi, membenarkan ajaran Nasrani, membenarkan ajaran orang-orang musyrik, membenarkan ajaran ateisme, komunisme dan semisalnya. Ini adalah membenarkan perkara yang telah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah, atau madhab-madhab yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini perbuatan yang menjadikan ini pelakunya dia kafir, ini keluar dari Islam.
Ikhwani billah, setelah kita mengetahui tentang orang-orang kafir, siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan kita terhadap orang-orang kafir? Apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan orang-orang kafir? Di antara prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faman yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratil wusqa. Di antara ajaran la ilaha illallah al-urwatul wusqa adalah al-kufru bitauhid wal imanu billah, kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur kepada tauhid itu meliputi, atau itu cuma terminan dari la ilaha, yaitu al-ingdaru anisyirki. Dia punya sikap yang jelas dalam memperingatkan dari perbuatan syirik. Wa takhlitu fi dzalik, dia memiliki sikap keras terhadap kesyirikan. Kemudian wal mu'adatu fihi, dia membangun permusuhan dengan orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa takfiru man fa'alahu, dan dia mengkafirkan orang yang mereka menyembah, yaitu tauhid. Sikap yang harus kita bangun terhadap orang-orang kafir adalah yaitu haramnya kita memberikan loyalitas atau wajibnya kita untuk melakukan baro'ah kepada orang kafir, yaitu menegakkan prinsip al-wala' wal bara'. Yang ini merupakan di antara prinsip ajaran Islam, dan ini yang banyak hilang dari kehidupan kaum muslimin. Hilangnya prinsip al-wala' wal bara'. Bahkan di kalangan orang-orang liberal, prinsip al-wala' wal bara' dianggap biang kerok kerusuhan. Ini akan mengajarkan kehancuran Islam dari dasar. Kalimat la ilaha illallah mengajarkan kepada kita al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Ta'ala, sehingga membawa kelaziman semua yang dibenci Allah wajib kita benci. Semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini wajib untuk kita ini benci. Kekafiran dan para pelakunya semuanya dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan dalam banyak ayat tentang karakter mukminin. La tajidu man kana yu'minuna billahi wal la tajidu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwattuna man hadallahu wa rasulah. Ya Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan la tajidu orang-orang yang mereka yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapatkan orang-orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwattuna man hadallahu wa rasulah, bersikap mesra, bermesra-mesraan dengan orang-orang yang mereka itu jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah orang-orang terdekatnya, bapaknya, anaknya, kemudian kerabatnya, saudaranya, kerabatnya, maka tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka. Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan di antara sosok contoh yang menegakkan al-wala' wal bara' yang Allah jadikan teladan buat kita semuanya.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahdah. Allah katakan telah jelas telah ada pada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu dan orang yang bersama Nabiullah Ibrahim itu para nabi, teladan yang terbaik buat kalian. Apa yang Allah jadikan teladan dalam hal ini? Ketika Nabiullah Ibrahim dan para Nabiullah alaihissalatu wassalam mereka membuat penegasan pada kaumnya, kami berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari kalian, dan kami dan telah jelas-jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian selamanya sampai kalian hanya beribadah, sampai kalian hanya beribadah dalam menerapkan baro'ah kepada orang kafir atau musyrik, sesuatu yang seharusnya boleh dilakukan, dia anggap itu merupakan bagian pada baro'ah kepada orang musyrik. Satu diantaranya, yang pertama diantara yang boleh kita lakukan dengan orang musyrik atau orang kafir, bolehnya kita berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan berbuat adil itu sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah katakan, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang mukmin yang memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah dan permusuhan yang sangat keras pada orang-orang kafir musyrik. Apa yang tidak dilarang oleh Allah Ta'ala? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa yukhrijukum an diyarikum. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, antabaruhum ilaihim atau antabaruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir dan musyrik secara umum selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Rasulullah SAW bertetangga dengan orang-orang Yahudi, bertetangga dengan orang-orang Nasrani, dan mereka bisa merasakan ini kemuliaan akhlak Nabi, kebaikan kaum muslimin. Sebagaimana para sahabat juga mereka bertetangga dengan orang Yahudi atau Nasrani, dan mereka berbuat baik pada ini tetangganya. Bahkan kita tidak boleh berbuat zalim. Yang zalim diharamkan Allah secara mutlak. Ya ibadi, inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan kezaliman terjadi di antara kalian, maka jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat adil.
Bahkan kebencian kita yang memuncak kepada seorang tidak boleh kita berbuat tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil kepada mereka. Tetaplah berbuat adil, karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Termasuk diantara yang dibolehkan dengan orang kafir adalah muamalah tijariyah, muamalah perdagangan, jual beli dengan mereka, transaksi melakukan transaksi dengan mereka, termasuk muamalah gade menggade, utang piutang. Nabi pernah hutang pada orang Yahudi, Nabi pernah menggadekan perisainya kepada orang Yahudi. Maka muamalah yang demikian maka dibolehkan, selama tidak menimbulkan madarat kepada kaum muslimin. Ini adalah diantara hal yang dibolehkan berkaitan dengan orang-orang kafir. Yang paling jelas, ikhwan, bagaimana Allah mengajarkan anak yang muslim berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Bahkan sekalipun orang tua itu memaksa untuk berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua Anda memaksa Anda, memerintahkan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan kesyirikan, maka jangan ditaati, karena ini merupakan haknya Allah yang tidak boleh dilanggar. Taat pada makhluk itu hanya dalam perkara ma'ruf. Tidak boleh taat pada makhluk dalam perkara yang ini mungkar, kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tetapi ketidaktaatan kita kepada orang tua yang memerintahkan pada perbuatan syirik, Allah perintahkan pula wasahib fid dunya ma'rufa. Temanilah kedua orang tua Anda di dunia dengan cara yang baik. Pergaulilah dengan cara yang baik. Tetap melayani, tetap membantu, tetap yaitu ini memenuhi kebutuhannya. Ini contoh yang sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau membangun muamalah antara muslim dengan kafir seperti anak dengan orang tua. Orang tua yang kafir bahkan memerintahkan pada kesyirikan. Ini prinsip yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang yang kafir. Dan pada perkara ini juga banyak terjadi pada kaum muslimin, khususnya di zaman fitnah syubhat seperti ini. Berapa banyak yang tidak bisa mengkafirkan orang-orang kafir, yang tidak tega, tidak bisa mengkafirkan orang kafir, sehingga mereka tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan memiliki kesesatan yang sangat nyata tentang ini kekafiran orang-orang kafir yang dianggapnya bahkan mereka adalah orang-orang mukmin, sebagaimana keyakinan akidah Ibnu Arabi yang sangat rusak berkaitan dengan masalah ini agama para makhluk. Yang keempat sekarang kita pindah pembatal yang keempat. Ada mau istirahat ya? Ada. Istirahat dulu. Jam berapa istirahat tadi? 10:30. Ya, istirahat dulu. Kita sekarang sebentar, insyaallah kita lanjut dari istirahat pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.